Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Lestari. Di sini saya akan membuat video terkait tugas besar 2.1 mata kuliah Pancasila. Yang terhormat Bapak Istahube. Di sini saya akan menjelaskan terkait judul kreativitas dalam penerapan nilai Pancasila dan juga bernalar kritis terhadap isu-isu Pancasila. Nah, quotes yang sudah ditentukan yaitu Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diolah dengan kreativitas dan juga nalar kritis agar setiap mahasiswa bisa menjadikannya bahan bakar inovasi, bukan sekedar slogan tanpa aksi. Pancasila itu bukan sekedar deretan kata yang dihafal setiap kita upacara, namun dia adalah fondasi bangsa sekaligus juga inspirasi untuk berinovasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan perlu mengolah nilai-nilai Pancasila dengan kreativitas dan juga nalar kritis, agar tidak berhenti pada slogan, melainkan menjadi aksi nyata yang juga berdampak. Berikut merupakan 7 contoh konkret dalam pengolahan Pancasila secara kreatif dan juga kritis. Yang pertama, membangun komunitas inklusif di kampus. Mahasiswa ataupun mahasiswi dapat membentuk komunitas lintas agama, suku, dan juga budaya untuk memperkuat persatuan dan juga toleransi pada sila ketiga. Kegiatan diskusi, pertukaran budaya, dan juga kolaborasi sosial bisa menjadi wadah nyata dalam penyerapan Pancasila. Kemudian yang kedua, ada mengembangkan aplikasi edukatif anti korupsi. Dengan semangat keadilan sosial sesuai sila kelima, mahasiswa IT dapat menciptakan aplikasi edukasi yang mengajarkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini loh. Aplikasi ini bisa digunakan di sekolah-sekolah sebagai media pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang ketiga, ada kampanye digital gerakan ramah lingkungan. Nah, gerakan ramah lingkungan ini mengaktualisasikan sila kedua dan juga sila kelima. Mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kampanye ini bisa berupa konten kreatif dari para konten kreator seperti video, desain infografis, atau challenge dalam ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, itu ada mendirikan koperasi mahasiswa berbasis ekonomi kerakyatan. Mahasiswa jurusan ekonomi itu bisa membentuk koperasi yang dikelola bersama, mengedepankan prinsip musyawarah dan juga keadilan sosial. Koperasi ini dapat menjadi wadah dalam pelatihan kewirausahaan dan juga pemberdayaan ekonomi mahasiswa. Kemudian yang kelima, ada penyelenggaraan forum debat publik tentang isu kebangsaan. Untuk menumbuhkan nalar kritis itu berada di sila keempat. Mahasiswa bisa rutin mengadakan debat terbuka tentang isu-isu aktual seperti demokrasi, hak asasi manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM, dan juga kebijakan publik. Forum ini mendorong diskusi sehat dan juga pembelajaran politik yang konstruktif. Kemudian yang keenam, ada pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi para mahasiswa ini bisa menginisiasi pelatihan keterampilan seperti coding, bahasa asing, atau juga kewirausahaan bagi masyarakat sekitar kampus. Program ini sebagai wujud nyata dalam keadilan sosial dan juga kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang ketujuh, hal yang terakhir itu ada pembuatan film ataupun karya seni yang bertema Pancasila. Mahasiswa seni ini dapat mengangkat tema-tema Pancasila dalam karya film. Terus ada teater dan juga mural. Karya-karya ini nanti menjadi media edukatif yang kreatif juga loh, yang bisa menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan mengamalkan Pancasila. Berikut narasi utamanya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara sejak lama. Namun, tantangan zaman menuntut kita tidak hanya menghafal 5 silanya, namun juga mengolahnya dengan kreativitas dan juga nalar kritis. Terutama bagi mahasiswa, Pancasila harus menjadi bahan bakar inovasi, bukan juga sekedar slogan tanpa aksi yang nyata. Menghafal Pancasila memang sebagai bentuk penghormatan ke kita terhadap sejarah dan juga identitas bangsa. Namun, jika berhenti pada hafalan, nilai-nilai luhur tersebut akan kehilangan makna-maknanya. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa
memiliki tanggung jawab untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Kreativitas dan juga nalar itu menjadi kunci utama dalam mengolah Pancasila. Dengan kreativitas, mahasiswa dapat menemukan cara-cara baru untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, ekonomi, hingga sosial budaya. Sementara itu, nalar kritis membantu para mahasiswa untuk terus mempertanyakan dan memperbaiki praktik-praktik yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Kemudian penerapan Pancasila secara kreatif dan kritis akan menghasilkan inovasi-inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Misalnya, dalam menghadapi isu intoleransi, mahasiswa dapat menciptakan program edukasi berbasis digital yang mempromosikan toleransi antar umat beragama. Atau dalam bidang lingkungan, mahasiswa dapat menginisiasi gerakan kampus hijau yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Berikut kesimpulan yang dapat saya ambil, Pancasila bukan hanya untuk dihafal, namun untuk diolah dengan kreativitas dan juga nalar kritis. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus menjadikan Pancasila sebagai bahan bakar inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan aksi yang nyata dan juga terobosan kreatif, Pancasila akan tetap relevan dan juga menjadi pedoman hidup yang menginspirasi generasi masa depan. Jangan biarkan Pancasila menjadi slogan kosong, wujudkan dalam karya dan juga aksi yang nyata. Sekian video yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.